王可不想被你拖累。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan Untuklah Martial God Asura Season 2. Sungguh disayangkan, total episodenya hanya mendapati 16 episode, sama seperti di episode awal. Semoga saja kagak di season pertama ya. Tiba-tiba seluruh episodenya langsung ditayangkan, sama kayak Wutong Qiankun. Tonghua ini juga memiliki nasib yang sama. Dan untuk Tonghua ini telah diambil studio baru. Jadi untuk visual serta tokoh-tokohnya juga akanlah berbeda. Maka dari itu, kita membutuhkan perkenalan tokoh-tokohnya lagi guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Chu Feng yang sedanglah bertarung, dia sering mengalami ilusi atau mimpi yang sama, di mana mimpinya ini kalau ada seseorang pria yang begitu sangatlah kuat, berniat untuklah menghancurkan dunia ini atas dasar kekecewaan dia kepada seluruh makhluk hidup. Untuk Dandan alias si telur naga memintanya jangan terlalu dipikirkan. Dan saat ini, Chu Feng sebagai murid dari Sekte Qinglong dan dia berada di alam Suanu tahap ke-6. Begitu juga dengan Dandan ya. Posisi dari Chu Feng sedanglah mengikuti kompetisi antar sekte. Lawannya ini adalah Dugu Xiangyu yang berasal dari Sekte Lingyun. Tapi kita tahu sifat dari Chu Feng adalah pria yang seringlah memprovokasi, tetapi ya sesuai dengan kemampuannya. Selagi dalam pertarungan, Chu Feng terus-terusan memprovokasinya karena untuk Dugu Xiangyu bukanlah lawannya guys. Jadi ya dalam pertandingan ini dia hanyalah bermain-main saja agarlah lawannya terprovokasi. Bahkan ya untuk ketua Sekte Qinglong saja yaitu Li Changqing tidak ada khawatir kepada muridnya. Dia memberitahu kepada ketua Sekte Yunfi alias Yu Linglong kalau muridnya memang seperti itu. Tetapi dia yakin kalau Chu Feng pasti bisa memasuki daftar peringkat. Sampailah senjata dari Dugu Xiangyu diambil alih dan terus-terusan diprovokasi, Xiangyu benar-benar marah dan dia pun mengeluarkan kekuatan penuhnya yaitu telapak jaring laba-laba. Sungguh disayangkan, Xiangyu malah memancing Chu Feng untuk mengerahkan kekuatannya. Sehingga hanya dengan satu tendangan saja, Xiangyu berhasil untuklah dikalahkan. Dengan begini, Chu Feng berhasil masuk ke daftar murid unggulan. Hal ini ya membuat para penonton sungguhlah kebingungan. Padahal untuk Sekte Lingyun adalah sekte kelas pertama. Ingat ya, kelas pertama. Sedangkan untuk Sekte Qinglong hanyalah sekte kelas 2. Padahal sudah puluhan tahun lamanya Sekte Lingyun ini tidak pernah kalah guys. Untuk seniornya yaitu Dugu Aoyun, dia benar-benar kesal karena Chu Feng berkata ternyata segini saja murid dari sekte kelas pertama. Ketua Sekte Lingyun yaitu Yan Yangtian. Dia meminta kepada Dugu Aoyun untuk jalankan sesuai rencana. Ternyata adanya sebuah peraturan dari Sekte Lingyun, siapapun yang kalah dalam pertarungan, maka mereka akanlah berakhir. Berarti ya untuk Dugu Xiangyu, sebentar lagi perannya akanlah berakhir. Baru aja keluar, aduh kasihan sekali. Lalu keesokan harinya, Chu Feng mendominasi dalam pertarungan, sampailah namanya dicatat dalam daftar nama sekte atau daftar peringkat ya. Bahkan dia berhasil untuklah mencapai peringkat pertama dari Sekte Qinglong guys. Tetapi kemenangannya ini telah menaruh berbagai dendam dari Sekte Lingyun dan Dugu Aoyun memberikan sebuah token yang tandanya dia mengajak Chu Feng untuklah menjadi bagian dari Sekte Lingyun.
Dengan iming-iming, dia akanlah mendapatkan yang tidak pernah bisa didapatkan dari Sekte Qinglong. Balasan dari Chu Feng, dia sama sekali tidaklah tertarik. Hal ini membuat Aoyun sungguh begitu murka, dan dia melaporkan kepada ketua sektenya kalau murid unggulan pertemuan ratusan sekte telah bergabung dengan Sekte Lingyun. Hanya Chu Feng seorang sajalah yang tidak memasuki Sekte Lingyun, guys. Mendengar ini, Yan Yangtian meminta kepada Aoyun beritahu kepada Chu Feng akibat dari menyinggung Sekte Lingyun. Waduh, awal-awal yang seru nih. Lantas, peraturan pertarungan diubah. Karena bagaimanapun juga, pertemuan ratusan sekte ini, Sekte Lingyun lah yang mendominasi. Karena Sekte Lingyun adalah sekte peringkat pertama, guys. Ya, mereka bebas untuk melakukan apapun. Dan peraturan yang diubah, Dugu Aoyun diturunkan dalam mewakili ketua Sekte Lingyun. Karena ini adalah pertarungan antara ketua sekte. Hal ini ya membuat Li Changjing sungguh begitu kecewa dengan peraturan yang diubah. Seharusnya ketua-ketua sekte ini tidak seharusnya dihina, guys. Awalnya, Chu Feng inginlah menggantikan Li Changjing karena dia melihat Aoyun memiliki niat jahat kepadanya. Tetapi ya, untuk Li Changjing tidak melihat seperti itu. Sebagai ketua sekte, memiliki harga diri yang begitu tinggi. Jika ditantang, dia haruslah menghadapinya. Alhasil, dia pun turun dan melakukan pertarungan. Sesuai dugaan dari Chu Feng, Aoyun memiliki niat untuklah menghabisi nyawanya, sehingga ketua sekte Qinglong haruslah dihajar bertubi-tubi dan mendapati tebasan yang begitu telak. Chu Feng yang mencoba untuk menyelamatkan ketua sektenya langsung diberikan tekanan spiritual oleh Yan Yangtian. Alhasil, Chu Feng tidak bisa menyelamatkan ketua sektenya. Dia hanya bisa menyaksikan ketua sektenya terluka parah, entah meninggoy atau tidak. Terpenting, Yu Linglong berhasil untuklah menyelamatkannya. Hal ini membuat Chu Feng benar-benar murka, dan dia menantang Dugu Aoyun untuklah melakukan pertarungan hidup dan mati. Lantas, Yang Yangtian merasa kalau Dugu Aoyun ini jauh lebih kuat daripada Chu Feng. Dia menerima tantangan tersebut, dan dia meminta kepada seluruh ketua sekte jangan ikut campur dalam pertarungan pribadi. Alhasil, pertarungan mereka langsunglah dimulai. Memang, untuk Dugu Aoyun, masalah kultivasi dia jauh lebih tinggi, guys. Dia berada di alam Xuanwu tingkat ke-8. Tetapi, yang tidak diketahui oleh Dugu Aoyun, kalau kekuatan dan energi spiritual dari Chu Feng ini terbagi menjadi dua. Energi spiritualnya diberikan kepada Dandan agarlah bisa berkembang bersama-sama. Ini perlu diingat dari season pertama, guys. Maka dari itulah, Dandan dan Chu Feng berada di ranah yang sama, yaitu alam Xuanwu tahap ke-6. Namun, jika Dandan memberikan sedikit spiritualnya ataupun menggeser sedikitlah, maka Chu Feng bisa meningkatkan kultivasinya dengan begitu drastis. Di dalam pertarungan, Chu Feng menunjukkan kekuatannya berada di alam Xuanwu tahap ke-7. Bahkan, dia juga mengeluarkan 2 bilah pedang auman naga. Meski begitu ya, Aoyun merasa masih menang dan dia teruslah memprovokasinya dengan berkata hari ini dirinya akan menghancurkan tubuh Chu Feng sampailah berkeping-keping. Sayangnya, kesombongannya dipatahkan ketika Chu Feng berhasil memberikan serangan yang begitu telak. Dan dia terkejut kalau Chu Feng berada di alam Xuanwu tahap ke-8. Dia pun bertanya-tanya dari mana dia mendapati kekuatan yang berlimpah. Untuk Yan Yangtian, dia menjadi khawatir kalau dia terlalu meremehkan bocah ini. Jika dibiarkan, bocah ini pasti akan menjadi bahaya yang besar. Maka dia haruslah mencari solusinya. Ya, ujung-ujungnya ikut terlibat dalam pertarungan, guys.
Dan dia berteriak, meminta kepada Dugu Ouyun menggunakan teknik iblis pembunuh darah, yang dimana ini adalah teknik terlarang. Siapapun yang melatih teknik ini akanlah berubah wujud menjadi monster yang menakutkan. Sebagaimana yang namanya teknik terlarang, pasti ada timbal baliknya. Pengguna dari teknik ini akanlah mendapati serangan balik yang begitu dahsyat. Bagi Dandan, pengguna dari teknik ini adalah orang yang begitu sangatlah bodoh. Ya, Mimin setuju dengan Dandan guys. Dan Dandan memintanya saatnya menggunakan jurus pamungkasnya. Sehingga beberapa kubus transparan menghantam tubuh Dugu Ouyun. Dan dia sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh dari Chu Feng guys. Sampailah dia benar-benar begitu kesal dan merubah wujudnya. Sampai benar-benar begitu buruk rupa. Ya, sebut saja seperti itu ya. Dengan wujud buruk rupanya, kekuatannya berkali-kali lipat guys. Pergerakannya bertambah cepat, kulitnya juga sekeras baja. Awalnya, Chu Feng benar-benar kewalahan. Tetapi yang membuat semua para ketua sekte terkejut, meski mendapati tinju bertubi-tubi, Chu Feng sama sekali tidak mengeluarkan darah. Mereka kagum kalau tubuh dari Chu Feng ini benar-benar sangatlah kuat. Sampailah pada satu titik, Chu Feng mendapati celah. Dia berhasil untuk melukai bagian samping perut dari Dugu Ouyun dan dia mengeluarkan teknik sang harimau putih. Alhasil, Dugu Ouyun mendapati serangan bertubi-tubi dan dia tidak lagi sanggup untuklah bertarung. Namun, pertarungan belumlah berakhir. Sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Yan Yangtian, tidak boleh ada yang ikut campur dalam arena, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati. Untuk Chu Feng, masihlah belum puas untuk menyiksanya. Dia inginlah mengakhiri Dugu Ouyun seperti dia memperlakukan ketua sektenya. Dan ketika dia ingin mencabut tombaknya, Yan Yangtian langsunglah menggertak kursi dengan berkata, pemenang telah ditentukan, pertarungan berakhir. Tetapi balasan dari Chu Feng, peraturan tetaplah peraturan, tidak bisa diubah sama sekali. Ya, menelan ludah sendiri. Sehingga kepala dari Dugu Ouyun ditebas dan tombak dari Ouyun juga diarahkan kepada Yan Yangtian dengan menantang sebagai pertarung selanjutnya. Lantas, Yangtian menerimanya, dia pun mengeluarkan teknik iblisnya juga. Untuk Dandan berkata, dasar Chu Feng gila, bagaimana bisa mereka menang untuk menghadapi orang yang berada di alam Tianwu. Jadi, berganti posisilah, maka dia akan membawa Chu Feng pergi dari sini. Beruntungnya saja untuk Qi Fengyang sebagai komandan besar dari kekaisarannya, dia turun tangan. Alasan dia turun tangan, dia inginlah menyelidiki dari mana sekte Lingyun mendapati teknik iblis seperti ini. Padahal dalam peraturan praktisi atau kultivator, siapapun yang menggunakan teknik iblis adalah perbuatan yang hina. Dan dia akan melaporkan ini kepada kekaisaran guys. Untuk Chu Feng diperintahkan untuk pergi dari sini. Sisanya diserahkan kepada Qi Fengyang. Dan akhirnya Chu Feng berhasil melarikan diri. Dan di sana ada pria berjubah putih dengan berkata, Chu Feng, sebentar lagi akan adanya pertunjukan yang menarik. Untuk Qi Fengyang juga sempat melakukan pertarungan. Tetapi dia berhasil melarikan diri karena ya dia juga akan melaporkan kepada kekaisaran. Untuk Yan Yangtian merasa begitu dirugikan karena untuk Chu Feng telah menggagalkan rencananya. Maka dendam besar telah terbentuk kalau dia inginlah Chu Feng serta sekte Qinglong haruslah dikubur bersama-sama. Dan kita bersambung untuklah di episode pertama. Total untuk hari ini ada 3 episode. Pelan-pelan sajalah, masih hari pertama kok. Untuk minggu depan masih ada lanjutannya. Namun yang pasti untuk minggu ini 3 episode pasti akan Mimin tayangkan guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian
yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye 父 bye. 王可不想被你拖累。